Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Mardani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 204855046. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan apa sih organisasi dan arsitektur komputer itu. Yang pertama, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merujuk pada atribut sistem visible untuk programmer, atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contoh dari atribut meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai jenis data, misal angka, karakter, mekanisme I atau O atau input, output, dan teknik untuk pengelamatan memori. Kedua, organisasi komputer merujuk pada until-until operasional beserta interkoneksi antar komponen penyusun komputer yang menyatakan spesifikasi arsitektur tertentu. Atribut organisasi meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer, seperti sinyal kontrol, interface atau antarmuka, serta teknologi memori yang digunakan. Kedua, fungsi organisasi dan arsitektur. Yang pertama, fungsi organisasi komputer, yaitu input device, alat masukan, berfungsi sebagai alat untuk menginput data atau perintah ke dalam komputer, contoh keyboard. Kedua, output device atau alat keluaran, untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Ketiga, I atau O, port. Bagian ini sering digunakan untuk menerima apapun mengirim data keluar sistem. Keempat, CPU, Central Processing Unit. Di CPU terbagi menjadi terdapat dua bagian, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja dari komputer. Kelima, memori. Sedangkan memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal berupa ROM atau Random Access Memory, yang berfungsi untuk men-save atau menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang dapat dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali atau baru dinyalakan, atau disebut juga memori internal. Keenam, data bus adalah jalur perpindahan data antara modul dari dalam sistem komputer. Ketujuh, address bus biasanya dipakai untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer ataupun mengirim data. Yang kedelapan atau yang terakhir, control bus biasanya digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke data bus atau address bus. Adapun fungsi dari arsitektur komputer, yaitu perencanaan awal dari sebuah komputer. Prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, penggunaan bisa lebih banyak, dapat melakukan fungsi testing, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar, yang terakhir dapat memberikan gambaran aplikasi yang dibuat oleh programmer. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, evolusi dan kinerja komputer. Dalam dunia komputer terdapat generasi-generasi komputer. Generasi pertama atau yang disebut dengan tabung vakum dimulai dari 1945 sampai 1955. Penciptanya John Muley dan John Eckert di Universitas Pennsylvania. Ciri-cirinya: berat 30 ton, volume 15.000 kaki, berisi lebih dari 18.000 tabung vakum, daya listriknya 140 kW atau watt.
Kecepatannya 5000 operasi penambahan per detik dan digunakan sebagai alat hitung saja atau kalkulator. Adapun generasi kedua atau transistor dimulai dari 1955 sampai 1965. Penemunya Bell Labs dari 1947. Adapun tentang dari sebuah transistor, pada 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modem. Generasi kedua ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks, lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedia software sistem operasi kecepatan generasi komputer IBM dan generasi komputer IBM 7094. Adapun generasi ketiga atau integrated circuit dimulai dari 1965 sampai 1980. Adapun ciri-cirinya mengenai tentangnya, tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi IC menguntungkan konsumen, set instruksi mirip atau identik, sistem operasi mirip atau identik, kecepatannya yang meningkat, ukuran memori yang lebih besar. Generasi keempat, very large scale integration, dimulai dari 1980 sampai entah kapan, karena banyak yang belum mengirakan sampai kapan. Perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLS. Paket VLS dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya, dan memiliki beberapa kelebihan, juga dapat dibawa kemana-mana dan harganya terjangkau. Masa-masa generasi ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004, dan yang generasi terakhir yaitu generasi kelima dimulai dari 1990 sampai sekarang. Dan di generasi kelima ini PC berkembang dengan pesat dan disertai oleh perkembangan teknologi multimedia. Sistem operasi menggunakan GUI, Graphical User Interface. Dan keempat atau yang terakhir, materi yang terakhir, struktur CPU. Adapun komponen utama dari CPU yaitu yang pertama Arithmetical and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua, Control Unit, berfungsi mengontrol operasi CPU secara keseluruhan, mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga, Register, adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Dan terakhir yaitu fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Dan habislah materi yang saya paparkan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.